Wasallam. Alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, nikmat usia yang alhamdulillah kita masih diberikan umur sampai saat ini untuk bisa menambah ilmu, memperbaiki amal. Dan alhamdulillah Allah berikan kita kenikmatan untuk bisa duduk sejenak di majelis ilmu pada sore hari ini, melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, membahas hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban kita, ibadah kita, yang mana pembahasan kita berkaitan dengan sholat. Alhamdulillah kemarin kita sudah sampai pembahasan di rukun sholat. Di rukun sholat, dan insya Allah hari ini kita finalkan pembahasan berkaitan dengan rukun, dan insya Allah kalau ada waktu masuk ke pembahasan berikutnya berkaitan dengan wajib-wajib sholat. Taib kaum muslimin hadirin dan hadirat kajian online pada sore hari ini. Rukun sholat yang kita sudah sama-sama ketahui adalah sesuatu yang harus dikerjakan di dalam sholat, tidak bisa ditinggalkan apapun sebabnya. Seandainya dia ketinggalan, maka harus ada pengulangan atau dijemput istilahnya, diulang, dan insya Allah nanti ada pembahasan khusus berkaitan dengan tata cara kalau kita ketinggalan rukun. Dan kemarin kita sudah belajar di antara rukun sholat yang sudah kita baca, yang pertama adalah al-qiyam, yaitu berdiri, ini rukun yang pertama, berdiri tegak ya, dengan sempurna bagi yang mampu, maka itu rukun. Tidak boleh sholat sambil duduk, sambil berbaring di atas kursi, padahal dia mampu untuk berdiri tegak sempurna. Yang kedua rukun sholat adalah takbiratul ihram, membaca takbir di awal sholat, itu rukun. Tidak sah sholat bagi seseorang yang tidak membaca takbir dengan lafaz, ya. Dengan lafaz maksudnya harus dilafazkan dengan lisan, tidak boleh dibaca di dalam hati, maka itu rukun. Yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Maka itu rukun, tidak sah salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, dan sebagaimana rukun takbiratul ihram, maka Al-Fatihah juga harus dilafazkan. Kaidahnya rukun qauli, rukun yang berkaitan dengan bacaan, maka syaratnya harus dilafazkan. Kata Imam Asy-Syafi'i, la tasihhu sholatu illa bin nutqi, tidak sah salat kecuali harus diucapkan, dilafazkan. Rukun yang keempat adalah ruku dengan sempurna di setiap rakaat. Maka itu adalah rukun, gerakan kita untuk ruku itu rukun. Lalu rukun yang kelima adalah bangkit dari ruku. Ya, dan i'tidal, maka itu juga rukun. Bangkit dari ruku lalu i'tidal setelahnya, itu rukun. Ini rukun yang kelima dan rukun yang keenam. Rukun yang ketujuh sujud ya dengan sempurna, dengan menekankan atau menempelkan tujuh anggota badan di tempat sujud. Ya sudah kita pelajari, maka itu rukun. Ya, maka tidak sah sujud misalnya kalau ada dari salah satu dari tujuh anggota badan tidak bertemu dengan tempat sujud. Lalu rukun yang kedelapan yang sudah kita pelajari adalah bangkit dari ruku dan duduk antara dua sujud. Maka ini juga rukun dalam sholat. Dan rukun yang ke-10, tumak ninah di setiap rukun yang tadi. Maka harus dalam keadaan tumak ninah. Dan tumak ninah mana adalah as-sukun, yaitu diam sejenak, yaitu untuk sekedar atau kadar tumak ninah yang sudah kita pelajari adalah yaitu membaca satu kali lafaz bacaan atau zikir di setiap gerakan. Itu batas kadar tumak ninah. Maka tumak ninah dalam ruku adalah ketika kita baca satu kali bacaan ruku. Tumak ninah dalam i'tidal misalnya adalah satu kali membaca bacaan i'tidal. Ya. Tumak ninah dalam sujud satu kali membaca bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la. Dan tumak ninah dalam duduk antara dua sujud adalah satu kali membaca Robbi firli, Robbi firli. Ya, ini batas tumak ninah. Meskipun hukum dari bacaan-bacaan tadi itu khilaf ulama, dan insya Allah kita bahas di pertemuan atau di sesi berikutnya. Baik, kita masuk rukun pada hari ini yang ke-11. Ya, rukun yang ke-11 dari rukun-rukun salat adalah at-tasyahud al-akhir. Tasyahud al-akhir adalah bacaan kita ketika di rakaat terakhir sebelum salam. Itu namanya tasyahud akhir.
Di tasyahud akhir adalah posisinya adalah ketika di rakaat terakhir sebelum salam. Yang dimaksud tasyahud akhir ini adalah ucapan atau lafaz bacaan kita di tasyahud akhir tersebut. Maka bacaan kita itu rukun. Di tasyahud akhir bacaannya itu adalah rukun. Berarti ini rukun qauli yang keempat. Ya, kita ingat rukun qauli yang ketiga. Yang pertama adalah takbiratul ihram, yang kedua al-Fatihah, dan yang ketiga membaca at-tahiyat sampai syahadat di tasyahud akhir. Dalilnya adalah liqauli Ibni Mas'ud. Dalil bahwasanya bacaan kita di tasyahud akhir itu rukun adalah perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Kunna naqulu qabla an yufrida alaina tasyahud." Ya, dahulu sebelum tasyahud diwajibkan kepada kami, kami biasa membaca assalamu 'alallahi min ibadi. Assalamu 'alallahi min ibadi. Maka awal-awal diajarkan lafaz tasyahud ini bacaannya assalamu 'alallahi min ibadi. Dan ini tidak kita dapati di bacaan salat sekarang ya. Kenapa? Karena sudah dimansuh hukumnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, la taqulu assalamu ala Allah. Janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Ya, tapi bacalah at-tahiyyatu lillah. Ya, fadalla qawluhu sallallahu alaihi wasallam, fadalla qauluhu radhiyallahu anhu, yaitu perkataan Abdullah bin Mas'ud, sebelum diwajibkan kepada kami, kami biasa membaca ini. Maka kata atau lafaz sebelum diwajibkan menunjukkan bahwasanya bacaan tasyahud sekarang menjadi wajib. Bacaan tasyahud menjadi wajib. Dan bacaan tasyahud itu ada banyak versinya, ada sekitar 4 jenis bacaan tasyahud akhir. Dan kita tahu bahwa bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir itu sama lafaznya ya. Nanti apa yang dibaca di tasyahud awal sama dengan apa yang dibaca di tasyahud akhir. Dan dari versi-versi yang datang dalam lafaz tasyahud ada 2 versi yang masyhur. Pertama adalah versi dari Abdullah bin Mas'ud, dan ini disebutkan oleh jumhur ulama. Ini adalah versi bacaan yang paling sahih. Ya, yang paling sahih dari semua versi bacaan tasyahud. Disebut dengan versi Abdullah bin Mas'ud. Ya, apa bunyi lafaznya? Itu at-tahiyatu lillah wassalawatut thayyibat. Lalu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini versi Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyatu lillahi wassalawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini versi Abdullah bin Mas'ud. Ada versi yang kedua, yaitu versi Abdullah bin Abbas. Bacaan tasyahud versi Abdullah bin Abbas. Dan ini juga versi yang kuat juga dan yang dikuatkan oleh sebagian ulama, di antara Imam Asy-Syafi'i. Beliau menguatkan atau lebih menyukai bacaan tasyahud versi Abdullah bin Abbas. Bedanya sedikit saja. Yang pertama ada tambahan kata al-mubarakat, yaitu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Lalu assalamu alayka ayyuhan nabiy rahmatullahi barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka ada beda di lafaz syahadat kita versi Abdullah bin Mas'ud dan versi Abdullah bin Abbas. Nah, bacaan yang tadi dengan beberapa jenisnya itu hukumnya rukun di dalam sholat di tasyahud akhir, yaitu di duduk sebelum salam. Taib. Dan tasyahud akhir yang tadi kita sudah sebutkan, itu bacaan itu yang harus kita baca ini tidak boleh ditinggalkan, ya, tidak boleh ditinggalkan apapun sebab. Adapun meringkasnya, maka sebagian ulama membolehkan. Ya, artinya mereka mengatakan ada batas kadar minimal bacaan tahiyat atau tasyahud. Di antaranya kata mereka, minimal adalah kita membaca at-tahiyatu lillah. Itu sudah cukup.
Lalu kita baca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, yang penting ada lafaz at-tahiyat. Tapi tentu yang afdolnya kita membaca lengkap sebagaimana versi yang datang di dalam riwayat-riwayat hadis Nabi SAW yang sahih. Baik, rukun yang ke-12 adalah al-julusu litasyahud al-akhir. Ya, berarti di tasyahud akhir ada dua rukunnya. Pertama rukun qauli, bacaan kita di tasyahud akhir yaitu membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dan yang kedua yang termasuk rukun juga adalah duduknya. Itu duduk di tasyahud akhir. Maka duduk kita di tasyahud akhir itu rukun fi'li, rukun yang berkaitan dengan gerakan, ya. Dan berdasarkan li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu. Mana dalil bahwasanya duduk ini adalah rukun? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Wadawama alaihi, dan Nabi selalu merutinkannya di setiap salat beliau. Wa qala sallu kama ra'aitumuni usolli, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Artinya dari dalil-dalil yang datang tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan duduk tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Ya, maka duduk tasyahud akhir diambil kesimpulan para ulama dia rukun di dalam salat. Tapi bagaimana duduk tasyahud akhir? Cara duduk di tasyahud akhir, maka ada khilaf ulama tentang tata cara duduk di tasyahud akhir. Yang mana kesimpulannya ya semuanya sah. Artinya kalau kita duduk pakai cara ini sah insya Allah, atau duduk pakai cara yang satu lagi maka sah juga insya Allah. Hanya saja mereka melihat mana yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan sunnahnya. Maka ada perbedaan pendapat, dan ini perbedaan pendapat yang sangat kuat sekali, dan khilafnya mu'tabar. Tidak boleh seseorang memaksakan pendapat untuk mengambil misalnya harus seperti ini. Di antara pendapat yang mengatakan adalah duduk tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Mana cara duduk tawarruk? Yaitu sebenarnya disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk tawarruk adalah duduk dengan mengendurkan kaki kiri, ya, di bawah betis kanan, dan duduk dengan anggota tubuh bagian samping, itu namanya duduk tawarruk. Jadi kaki kiri diseloncorkan ke arah kaki kanan, dimasukkan ke bawah kaki kanan, dan kita duduk di bagian samping tubuh sebelah kiri. Itu namanya duduk tawarruk. Dan semua kita insya Allah sudah memahami cara duduk tawarruk. Ini pendapat pertama. Kata mereka, duduk tasyahud akhir itu adalah duduknya tawarruk. Berapapun jumlah tasyahud di dalam sholat yang kita lakukan, selagi dia tasyahud akhir, maka duduknya tawarruk. Baikkah dia itu sholatnya 2 rakaat, baikkah sholatnya 3 rakaat, baikkah sholatnya 4 rakaat, kalau dia tasyahud akhir, duduknya tawarruk. Nah, ini pendapat pertama. Maka di sholat subuh, misalnya, duduk kita tawarruk. Karena sholat subuh, tasyahudnya langsung tasyahud akhir. Atau di sholat sunnah 2 rakaat, maka duduknya tawarruk. Sholat maghrib yang rakaat ketiga, duduknya tawarruk. Sholat zuhur yang rakaatnya keempat, duduknya tawarruk. Ini kata mereka. Jadi duduk sebelum salam, duduknya tawarruk. Pendapat yang lain mengatakan, duduk tasyahud awal dan duduk tasyahud akhir, duduknya iftirash. Dan ini diantara pendapatnya Imam Hanafi, kata mereka tidak ada namanya duduk tawarruk. Semua duduk iftirash. Mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir, duduknya iftirash. Dan duduk iftirash adalah seseorang duduk di atas kaki kirinya, lalu kaki kanannya mengangkat dan mengarah ke arah kiblat. Iftirash adalah dengan menghamparkan kaki kiri dan kita duduk di atasnya, lalu kita tegakkan jari-jari kaki kanan. Sebagaimana kita lakukan di duduk antara dua sujud atau duduk tasyahud awal, maka ini pendapat yang lain. Ada pendapat ketiga mengatakan duduk kalau dia lebih atau sholat yang lebih dari 2 tasyahud atau sholat yang lebih dari 1 tasyahud, maka tasyahud pertama duduknya iftirash, tasyahud akhir duduknya tawarruk. Nah, maka di sholat maghrib misalnya, di tasyahud awal iftirash, di tasyahud akhirnya tawarruk.
Begitu juga sholat zuhur, sholat asar, sholat isya. Sedangkan sholat yang hanya terdiri dari satu tasyahud, maka duduknya iftirash. Maka duduknya iftirash. Dan ini pendapat disandarkan ke mazhab Imam Ahmad. Ya, mereka mengatakan duduk atau sholat yang ada dua tasyahud, maka yang satu iftirash, yang satu tawarruk. Sedangkan sholat yang ada satu tasyahud, seperti sholat subuh atau sholat sunnah secara umum, maka duduknya hanyalah iftirash saja. Kalau kuliah di sini ada beberapa pendapat yang mana keduanya masing-masing berpegang dengan dalil yang ada, maka kita bisa memilih mana sekiranya yang bisa kita ambil dan kita amalkan. Baik, berikutnya masuk kita ke rukun ke-13, at-taslim. Rukun ke-13 dari salat adalah taslim, yaitu membaca salam. At-taslim artinya mengucapkan salam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa tahliluha at-taslim. Maka at-taslim itu adalah rukun qauli. Berarti ini rukun qauli yang keempat ya, setelah takbiratul ihram, bacaan al-Fatihah, lalu tasyahud akhir, lalu membaca salam. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahlilu taslim. Penghalal salat itu adalah salam. Ya, pengharamnya takbir dinamakan takbiratul ihram karena ketika kita baca takbir ini maka ada beberapa hal yang diharamkan. Sebelumnya halal, sekarang halal, haram. Lalu setelah kita selesai sholat, kembali menjadi halal. Apa penandanya? Salam. Maka dinamakanlah salam itu tahlil. Fayaqulu an yaminihi, maka seseorang ketika sholat dia membaca an yaminihi sambil menghadap ke arah kanannya, Assalamualaikum warahmatullahi. Wa an yasarihi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini, pendapat kebanyakan ulama, yang rukun hanyalah salam yang pertama, yaitu at-taslimatul al-ula. Artinya yang rukun, yang termasuk rukun yang dimaksud dalam rukun adalah salam pertama saja. Dengan salam yang kedua, maka dia sunnah. Maka dia sunnah. Dan berkaitan dengan salam, ada beberapa kaifiah yang harus kita perhatikan. Di antara tata cara salam yang paling baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis, adalah ketika kita mau salam di dalam sholat, maka kita membaca salam sambil menghadap wajah ke kiblat. Artinya kita mulai baca salam, itu wajah masih menghadap ke kiblat. Sambil kita menoleh ke arah kanan, sambil membaca salam, nanti berakhir dengan wajah posisi kita menghadap persis ke kanan, dan kita hadapkan wajah sesempurna mungkin. Maka di antara salam yang balik, yang baik dan sempurna itu adalah kita menghadapkan wajah sesempurna mungkin ke arah kanan. Dia jangan menghadap sekedarnya saja atau berapa derajat saja, tapi memang kita menghadapkan sempurna ke arah sisi kanan, sempurna ke arah sisi kiri. Nah, ini disebutkan oleh para ulama fikih bahwasanya kita memulai salam sambil menghadap kiblat. Jadi assalamualaikum, misalnya kita masih menghadap kiblat, wajah masih menghadap kiblat, baru sambil membaca misalnya warahmatullahi wabarakatuh, kita menoleh ke arah kanan, lalu langsung menoleh ke arah kiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi atau warahmatullahi wabarakatuh dengan pilihan variasi juga yang datang dalam riwayat. Maka inilah tata cara salam yang bisa kita amalkan. Berikutnya berkaitan dengan salam, bahwasanya ketika kita mengucapkan salam dan sambil menoleh ke kanan, tidak ada bacaan apapun lagi setelah salam. Baik ke arah kanan atau ke arah kiri. Tidak ada bacaan apapun yang datang dalam riwayat manapun berkaitan dengan bacaan tambahan setelah membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hanya itu versi bacaan. Sedangkan penambahan doa-doa atau zikir-zikir yang lain ketika menghadap ke arah kanan maka tidak didapati riwayat manapun. Maka ini yang kita amalkan dan yang kita ambil insyaallah taala. Berkaitan dengan bacaan salam, maka ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil dan kesemuanya itu sahih insyaallah taala. Hanya saja para ulama berbeda pendapat mana yang afdol dari bacaan salam tadi. Mereka memilih. Di antara yang dipilih adalah seperti ada dalam kitab kita adalah Assalamualaikum warahmatullah. Sampai di situ saja. Di baik salam pertama, begitu juga Assalamualaikum warahmatullah di salam
ke kiri. Salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah. Salam ke kiri juga, Assalamualaikum warahmatullah. Ada versi kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ke arah kanan, Assalamualaikum warahmatullah ke arah kiri. Nah, ini versi yang kedua. Ada versi yang ketiga, yaitu sama-sama ditambah wabarakatuh baik kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ala kulli hal semua yang tadi ya variasi bacaan tadi, maka insya Allah semuanya sahih dan bisa kita amalkan insya Allah ta'ala. Ya meskipun mereka berbeda pendapat mana yang afdal. Ala kulli hal, minimal atau kadar minimal dari bacaan salam adalah Assalamu alaikum. Ini kadar minimal. Assalamualaikum itu sudah mencapai derajat wajib. Jadi kalau kita baca Assalamualaikum maka sudah mendapati kita kadar bacaan wajib untuk membaca salam. Taib, alhamdulillah. Ini rukun yang ke-13. Masuk rukun yang terakhir dari rukun salat, rukun yang ke-14 adalah at-tartibul arkan ala ma taqaddama bayanu. Yaitu berurutan rukun-rukun tadi sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Harus tertib. Artinya semua rukun dikerjakan ini harus berurutan. Tidak boleh ada yang didahulukan atau ditakhirkan dari susunan ini. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'alahu murattabatan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melakukannya secara berurutan. Ya mungkin kita kalau sholatnya normal itu tidak akan mungkin kita ibaratnya mengacak ya rukun tadi. Ya tidak mungkin misalnya seorang sholat Al-Fatihah dulu baru ruku misalnya. Al-Fatihah dulu baru takbiratul ihram. Atau ruku dulu baru Al-Fatihah itu jarang. Ya. Tapi kapan dia bisa terjadi tidak berurut misalnya ketika kita meninggalkan satu rukun lalu kita ingin menjemput rukun tersebut. Maka harus kembali ke urutan yang asal. Ya, maka tertib harus tetap diurutkan. Misalnya contoh, dan ini insya Allah pembahasannya lengkap nanti di bab sujud sahwi. Misalnya seseorang ketika dia sedang sujud, dia ingat bahwasanya dia belum membaca surah Al-Fatihah. Sedangkan surah Al-Fatihah itu adalah rukun. Maka ketika dia sujud, dia ingat, dia lupa tadi baca surah Al-Fatihah, apa yang dia lakukan? Maka dia wajib kembali berdiri untuk membaca surah Al-Fatihah. Dia wajib berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah meskipun dia tadi sedang sujud. Nah, setelah dia berdiri, lalu dia baca Al-Fatihah. Apakah dia langsung sujud setelah Al-Fatihah? Tidak. Dia wajib tertib lagi. Berarti setelah Al-Fatihah, dia baca ayat. Silahkan, sunnah, pilihan. Lalu dia ruku lagi, dia i'tidal lagi, lalu dia takbir lagi untuk sujud. Begitu urutannya. Nah, maka ini adalah rukun salat at-tertib. Waqala sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli dan Nabi SAW menyebutkan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa 'allamaha al-musi fi salatihi biqoulihi tsumma dan ini dalil bahwasanya rukun tadi harus dikerjakan berurutan juga Nabi SAW ketika mengajarkan ada seseorang yang salatnya salah, Nabi mengajarkannya dengan memakai lafaz tsumma dan tsumma ini menunjukkan dia harus berurutan. Allati tadullu ala tertib dan itu lafaz tsumma yang maknanya kemudian itu menunjukkan dia harus dilakukan secara berurutan. Baik, inilah pembahasan kita berkaitan dengan rukun salat. Alhamdulillah kita selesai ya. Dan kalau ada pertanyaan nanti kita buka sit and jawab insyaallah. Kita masuk permasalahan yang kelima insyaallah sampai bab yang kelima atau al-mas'alatul khamisah fi wajibatiha berkaitan dengan wajib-wajib salat. Baik, di dalam sholat ada 3 bentuk perbuatan atau ucapan yang kita lakukan. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah sunnah. Nah, sekarang kita masuk pembahasan tentang wajib sholat. Wajib sholat, kita sudah definisikan dahulu di awal, sesuatu yang harus dikerjakan di dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan sengaja. Nah, maka dia wajib, jadi tidak boleh ditinggalkan sengaja. Sedangkan kalau dia ditinggalkan karena lupa, ya tidak ingat kita, maka dia tidak perlu diganti. Cukup nanti sujud sahwi sebelum salam. Nah, ini beda wajib sama rukun.
Kalau rukun, kalau kita lupa di tengah sholat, wajib diulang. Tidak cukup sujud sahwi saja. Sedangkan kalau wajib, yang ketinggalan karena lupa, maka dia cukup sujud sahwi. Nah, berapa jumlah wajib sholat? Di sini disebutkan wajibatuha thamaniyah. Wajib sholat ada 8. Maka yang 8 ini kalau kita tinggalkan sengaja, batal sholat kita. Kalau yang kita tinggalkan karena lupa, maka sujud sahwi nanti sebelum salam. Nah, ini menurut satu mazhab yang mana nanti insya Allah kita jelaskan perbedaan pendapat juga masalah wajib sholat, apakah ini masuk wajib atau tidak ya. Tubtilus sholat atau tabtulus sholatu bitarkiha amdan. Ini definisi wajib. Batal sholat kalau meninggalkannya sengaja. Watasqutu sahwan wa jahalan. Tapi tidak batal kalau dia ditinggalkan karena lupa atau karena jahil tidak tahu hukum. Wa yajibu lisahwi anha sujudu sahwi. Maka wajib bagi orang yang lupa untuk sujud sahwi. Maka inilah yang membedakan antara dia dengan rukun. Bahwasanya siapa yang meninggalkan rukun sengaja, siapa yang meninggalkan rukun karena lupa, nasiya ruknan, siapa yang lupa rukun, maka tidak sah salat kecuali dengan cara mengulang rukun tersebut, illa bil ityani bih. Adapun yang lupa wajib, maka cukup dengan sujud sahwi. Nah, nanti tadi kita udah sebutkan beda rukun sama wajib salat. Fal arkanu aukadu minal wajibat, maka rukun itu lebih kuat daripada perkara yang wajib. Dan penjelasannya adalah berikut ini. Baik, kita perhatikan apa saja yang termasuk wajib sholat yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Yang pertama kata mereka adalah jami'ut takbirati ghairu takbiratul ihram. Semua takbir selain takbiratul ihram itu wajib. Wa huwa ma yusamma bi takbir al-intiqal. Dan ini yang dinamakan dengan takbir intiqal. Jadi kata mereka, semua takbir di dalam sholat itu wajib di luar takbiratul ihram karena takbiratul ihram itu rukun. Maka takbir ketika ruku itu wajib hukumnya. Takbir mau sujud atau takbir bangkit dari sujud, takbir mau bangkit ke rakaat berikutnya itu wajib. Apa maksud wajib? Kalau sengaja seseorang sholat tidak membaca takbir ini, batal sholatnya. Kalau dia lupa nanti sujud sahwi. Nah, ini pendapat dalam hal ini. Dan pendapat mayoritas ulama, ini pembanding, ya mayoritas ulama mengatakan semua takbir intiqal sunnah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Artinya apa? Tidak diwajibkan. Kalaupun seseorang tidak membaca takbir, maka sholatnya sah. Baik sengaja atau terlupa, maka sah. Maka ada perbedaan pendapat di sini. Pendapat mayoritas ulama dari mazhab-mazhab yang ada, mereka mengatakan sunnah muakkadah. Sedangkan yang mengatakan wajib, dalilnya adalah ra'aitun, perkataan Abdullah bin Mas'ud, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yukabbir fi kulli raf'in wa khafdin wa qiyamin wa qu'ud. Saya melihat Nabi SAW itu selalu bertakbir di setiap mengangkat atau berpindah rakaat, atau ketika mau ruku, atau ketika mau berdiri, atau ketika mau duduk. Faqad wadhaban nabiyyu alaihi. Dan Nabi SAW selalu membacanya sampai beliau wafat. Sedangkan Nabi selalu mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi dari sini mereka mengambil pendapat, ya karena Nabi selalu mengerjakan atau membaca takbir-takbir ini, maka dia wajib. Maka dia wajib. Ala kulli hal, sebab perbedaan pendapat, di sini kenapa? Karena tidak ada dalil yang sharih, artinya yang langsung menyebutkan secara hukum ini wajib, tidak ada. Dan juga tidak disebutkan dalil yang sharih yang jelas, mengatakan Nabi pernah meninggalkan takbir, lalu Nabi sujud sahwi juga tidak ada. Maka ulama di sini menyebutkan dia kebanyakan ulama dia sunnah muakkadah, tidak masuk ke perkara wajib. Baik. Wajib yang kedua adalah qaulu sami Allahu liman hamidah, yaitu membaca sami Allahu liman hamidah bagi imam dan munfarid. Ya, imam maka wajib baca sami Allahu liman hamidah, dan juga orang yang salat sendirian membaca sami Allahu liman hamidah. Dan juga berdasarkan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ada dalil yang sharih yang jelas-jelas menyebutkan dia wajib. Hanya dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang Nabi selalu mengerjakannya. Maka ini menunjukkan dia wajib. Tapi kita sebutkan juga pendapat mayoritas ulama mengatakan dia sunnah. Berarti membaca sami Allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang sholat sendirian itu sunnah muakkadah, tidak sampai ke batas wajib.
Kalaupun dia terlupa atau sengaja tidak baca, maka salatnya sah, insyaallah ta'ala menurut mayoritas ulama. Taib. Yang termasuk rukun yang ketiga, wajib yang ketiga adalah membaca Rabbana walakal hamdu. Bacaan i'tidal ini wajib. Ya, menurut mazhab Imam Ahmad. Yaitu bagi makmum ya. Bagi makmum saja, ini wajib. Sedangkan imam dan munfarid, maka orang yang sholat sendirian, maka dia menggabung antara sami'allahu liman hamidah dengan Rabbana walakal hamdu. Tapi juga pendapat mayoritas ulama mengatakan dia sunnah muakkadah. Yang keempat, membaca Subhana Rabbiyal Azim. Bacaan ruku itu wajib. Satu kali wajib. Sunnahnya 3 kali, tapi yang satu kali wajib. Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku wajib. Dan pendapat pembanding mayoritas ulama mengatakan dia sunnah muakkadah. Berarti dari semua rukun tadi, mayoritas ulama mengatakan dia sunnah. Tidak sampai ke batas wajib. Begitu juga bacaan sujud yang kelima, Subhana Rabbiyal A'la, ini wajib. Ya, kata mereka. Dan mayoritas ulama mengatakan dia sunnah. Tidak sampai ke batas wajib. Begitu juga bacaan di antara duduk antara dua sujud yang keenam, Robbi firli itu juga wajib. Artinya tidak sah sholat kalau ditinggalkan sengaja. Tapi mayoritas ulama mengatakan dia sunnah. Baik sampai yang 1 sampai 6 ini ada khilaf antara mayoritas ulama dengan mazhab Imam Ahmad. Yang satu mengatakan wajib, yang satu mengatakan sunnah muakkadah. Maka dari semua zikir-zikir sholat, selain yang rukun, itu sunnah. Semua bacaan sholat, selain yang rukun, maka itu sunnah kecuali satu saja. Nah ini yang ketujuh, maka mayoritas ulama berpendapat sebagaimana Imam Ahmad, untuk yang nomor 7, maka ini disunnahkan sujud sahwi, maka dia termasuk ke perkara wajib sholat secara, boleh dibilang secara konsensus ulama atau ijma ulama dia wajib. Karena ada dalil yang jelas, yang terang menyebutkan Nabi SAW ketika ketinggalan duduk tasyahud awal, Nabi sujud sahwi. Mana yang ketujuh itu tasyahud al-awal, yaitu duduk tasyahud awal dan bacaan tasyahud awal itu wajib sholat. Dia masuk perkara wajib. Maka inilah yang hampir disepakati ulama, dia masuk perkara wajib sholat. Ya. Artinya ketika orang sholat di rakaat kedua, dia berdiri, tidak duduk tasyahud awal, maka dia tidak boleh kembali, artinya dia tetap melanjutkan sholatnya. Kalau dia sudah berdiri sempurna, maka dia tidak perlu kembali duduk untuk tasyahud awal, dia cukup melanjutkan sholat, dan nanti sebelum salam, dia sujud sahwi. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Malik bin Buhainah, Shalla binan Nabi SAW, Nabi SAW pernah sholat bersama kami. Di rakaat kedua, Nabi SAW berdiri. Sebelum beliau duduk, beliau langsung berdiri. Lalu semua jamaah pun berdiri. Sehingga falamma qada salatahu, maka tatkala Nabi mau menyelesaikan sholat beliau, intadharan nasu taslimah. Maka orang-orang menunggu salamnya Nabi. Fakabbara. Tapi Nabi sebelum salam beliau bertakbir, lalu beliau sujud sebelum salam, lalu beliau angkat kepalanya, duduk lagi sejenak, lalu sujud lagi, lalu beliau angkat kepalanya, lalu beliau salam. Inilah dinamakan sujud sahwi, yaitu 2 kali sujud sebelum salam. Maka dari dalil ini, para ulama menyebutkan duduk tasyahud awal dan bacaan di tasyahud awal itu at-tahiyatu lillah atau tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah, ini hukumnya wajib, tidak sunnah. Artinya apa? Kalau ada orang sholat sengaja dia tidak duduk di rakaat kedua untuk tasyahud awal, langsung dia berdiri sengaja, maka batal sholat. Tapi kalau dia lupa misalnya, dia lupa kalau ini rakaat kedua, dia langsung berdiri, dan berdirinya sudah tegak sempurna, maka dia tidak perlu lagi kembali duduk, dia lanjutkan sholat, ya meskipun tasyahud awalnya ketinggalan, nanti sebelum salam sujud sahwi. Dan ini berlaku untuk semua yang sholat, baik dia sebagai imam, baik dia sebagai munfarid, sholat sendirian, atau sebagai makmum, wajib kita mengikuti imam dalam hal ini. Hanya saja kalau ketika dia di rakaat kedua belum sempat berdiri sempurna, artinya masih dalam posisi mau berdiri, lalu dia teringat ini rakaat kedua,
maka dalam hal kondisi ini dia kembali duduk karena belum persis berdiri secara sempurna. Maka ya seperti ini, insya Allah kita sudah memahaminya. Berarti kesimpulan dari semua wajib sholat yang 8 ini, maka ada khilaf ulama antara apakah dia wajib atau sunnah. Hanya satu bab yang hampir semua sepakat, yaitu masalah tasyahud awal, yaitu bacaannya dan duduk tasyahud awal, maka hampir semua ulama mengatakan dia wajib. Karena Nabi SAW pernah sholat tidak duduk tasyahud awal, lalu Nabi SAW tetap berdiri dan nanti beliau sebelum salam beliau sujud sahwi 2 rakaat. Maka inilah kaifiyah tata cara kalau kita misalnya ketinggalan duduk tasyahud awal. Sedangkan yang lainnya dari wajib sholat yang tadi disebutkan, maka kebanyakan ulama mengatakan dia sunnah, tidak sampai ke tahap wajib sholat. Baik, alhamdulillah, sekiranya kita cukupkan di sini, maka selesailah pembahasan kita di masalah rukun dan wajib sholat. Insya Allah kita lanjutkan di sesi berikutnya, 2 pekan lagi, masalah sunnah, sunnah sholat, lalu makruh, makruh sholat, lalu pembatal, pembatal sholat. Dan insya Allah semoga Allah berikan kemudahan bisa kita selesaikan permasalahan kita atau bab-bab lain yang berkaitan dengan sholat. Insya Allah Ta'ala. Maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Kita silakan ke moderator. Kepada Syekh Nadi, tafadhal. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Faedah ilmu syar'i yang telah diberikan bagi para peserta jamaah kajian Ruko sore hari ini. Jika ada yang memiliki pertanyaan, silakan untuk raise hand untuk bisa berinteraksi langsung dengan Ustaz. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait bab kita atau yang di luar bab, silakan berkaitan dengan sholat, masih berkaitan dengan sholat, silakan. Ustaz, sambil menunggu pertanyaannya masuk, dari Ana Nah, sendiri ada pertanyaan. silakan. Apakah ada perbedaan antara sujud sahwi sebelum salam dengan yang sesudah salam? Ketentuannya bagaimana? Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, Mm-mm. untuk sujud sahwi imam, apakah makmum wajib ikut sujud sahwi atau tidak? Barakallahu fiik. Wa barakallahu fikum. Fikum barakallah. Baik. Sujud sahwi antara sebelum salam dengan setelah salam, apakah ada ketentuan khususnya? Maka jawabannya di sini ada perbedaan pendapat. Secara garis besar, ada 2 pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada ketentuan khusus sujud sahwi sebelum salam dan setelah salam. Artinya bebas saja. Kita mau sujud sahwi sebelum salam atau nanti setelah salam, itu keduanya sama-sama sah. Ya. Dan mereka mengatakan hukum asal sujud sahwi itu sebelum salam. Nah, kapan dia setelah salam? Kalau misalnya kita sebelum salam lupa sujud sahwi, maka nanti sujud sahwinya setelah salam. Jadi kata mereka tidak ada ketentuan khusus, pilihan saja boleh sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam. Pendapat kedua mengatakan ada ketentuannya. Sujud sahwi sebelum salam itu kalau disebabkan karena ada keraguan atau ada yang kurang dari gerakan salat, maka sujud sahwi sebelum salam. Jadi kata mereka sujud sahwi sebelum salam apa sebabnya? Kalau ada yang ragu atau ada yang kurang, maka sebelum salam. Contoh ada yang kurang adalah seperti tadi tasyahud awal. Seseorang lupa tasyahud awal, berarti ada yang kurang dari gerakan sholatnya dan bacaan sholatnya. Berarti sujud sahwinya sebelum salam. Atau ada yang ragu, misalnya kita ragu jumlah rakaat sholat kita. Ya sebenarnya dalam hadis disebutkan ya ketika seseorang ragu dalam sholatnya apakah dia 2 atau 3, maka ambillah bilangan yang terkecil lalu dia tambah 1 rakaat lagi, maka nanti sujud sahwinya sebelum salam. Sedangkan kalau ada yang bertambah dari gerakan sholat, kata mereka sujud sahwinya setelah salam. Jadi sebelum salam itu kalau ada yang kurang, setelah salam kalau ada yang berlebih dari gerakan sholat. Apa contoh ada yang berlebih? Misalnya ada seseorang sujudnya 3 kali, ya dia lupa kalau tadi sudah sujudnya 2 kali, dia tambah sujud 3 kali. Atau misalnya seorang di rakaat keempat dia berdiri lagi, berarti dia menambah 1 rakaat. Lalu dia ingat misalnya ini rakaat kelima, maka dia kembali duduk, nanti sahwinya setelah salam. Karena ada yang bertambah dari gerakan sholat. Dan ada pendapat ketiga, mengatakan hukum asal sujud sahwi itu sebelum salam, tidak ada sujud sahwi setelah salam, kecuali kalau memang
kita lupa sujud sawi sebelum salam baru setelah salam. Artinya semua sujud sawi itu sebelum salam. Baik karena ada ragu, baik karena ada yang berlebih atau ada yang kurang, maka sujud sawi sebelum salam. Tidak ada sujud sawi setelah salam kecuali dia qadha dari sujud sawi sebelum salam. Sedangkan pertanyaan kedua, kalau imam sujud sawi apakah kita sujud sawi? Jawabannya iya. Kita wajib mengikuti imam dalam semua gerakannya, ya selagi imam belum menyelesaikan sholatnya wajib kita ikut. Maka kita sebagai makmum wajib ikut sujud sawi, meskipun misalnya kita tidak mendapati kesalahan imam. Kita masbuk misalnya, kita tidak mendapati imam tadi kesalahannya di mana, kita tidak tahu. Tapi imam sujud sawi, maka tetap kita ikut sujud sawi. Baru nanti imam salam, kita menambah rakaat yang tersisa. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu ya Ustaz. Dipahami insyaallah. Nah, Baik, barakallah. Silakan pada peserta Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Belum ada pertanyaan, Ustaz, mungkin bisa kita tutup aja. Oke, barakallahu fikum. Tafadhol, Ustaz Manadi. Baik, alhamdulillah. Ada yang raise hand di sini di ada. Pak Fadiansyah. Ya, Silakan, tafadhol. Ustaz Fadiansyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. untuk bacaan zikir makmum yang pas i'tidal Ustaz, yang Rabbana walakal hamd, kan ada pendapat yang ulama yang mengatakan tidak wajibnya makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah Ustaz. Bacaan Rabbana walakal hamdnya itu dibaca perpindahan dari ruku ke i'tidal atau pas dia sudah berdiri sempurna saat pas di i'tidal? Makmum ya. Nah, makmum baca Makmum, ini pas Ustaz. berdiri sempurna, betul. Jadi makmum tidak diwajibkan membaca Sami Allah liman hamidah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mendengar imam membaca Sami Allah liman hamidah, qulu rabbana walakal hamdu, maka bacalah rabbana walakal hamdu. Kapan kita membaca rabbana walakal hamdu sebagai makmum? Maka ketika kita sudah berdiri tegak sempurna. Karena bacaan ini adalah bacaan untuk orang yang sudah berdiri sempurna. Nah, ini seperti ini. Jadi kita bacanya bukan pas gerakan, tapi kalau sudah berdiri sempurna. Dan dia adalah bacaan untuk i'tidal. I'tidal itu adalah gerakan kita sudah tegak berdiri sempurna. Nah, Ustaz, syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. ya gambar fikum. Semoga bisa dipahami oleh Ferdiansyah yang bertanya. Silakan, apakah masih ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Nah, kalau Ustaz ditutup. Nah, izin anak tutup. Alhamdulillah, demikian kajian kita di sore hari yang penuh berkah ini. Kita ucapkan jazakallah khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Andrianto Syamsuddin LC hafizahullah taala yang telah menyempatkan waktu beliau untuk memberikan faedah ilmu syar'i kepada kita semua. Semoga Allah menjaga dan menambah ilmu beliau dan menjadi amal jariah berkesinambungan bagi beliau. Amin. Dan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian sore hari ini, kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ilmu yang didapatkan mengangkat kejahilan kita dan dapat diamalkan dan menjadi pemerat timbangan kebaikan di hari perhitungan kelak. Amin. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan, terutama jika ada pertanyaan yang belum sempat disampaikan. Subhanakallah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah